Kami persilahkan kepada Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Bapak Dr. Adian Husaini, MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, yang sudah seingat kita 3 kali ya kita menyelenggarakan acara difasilitasi oleh beliau dan segenap jajaran pimpinan MPR nih. Yang kedua yang kami hormati Bapak Tamsil Lindrung, Wakil Ketua DPD RI. Beliau ini sebetulnya orang lama senior di Dewan Dakwah karena beliau dulu bendahara umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Pak Tamsil ya. Jadi alhamdulillah masih tetap bersama kita ya di Dewan Dakwah ini. Kemudian mohon maaf saya tidak mungkin kalau kelewatan para tamu undangan yang kami hormati, Bapak Bupati Anambas. Tadi Masya Allah kami sudah berbincang dengan beliau. Kemudian Pak yang baru datang Pak Bupati Tabalong, terima kasih Pak, ini bersejarah ini ya. Dewan Dakwah sudah 50 tahun lebih mengirim dai ke berbagai daerah tapi belum secara resmi. Ya, nanti ada MOU juga dengan 2 kabupaten. Mudah-mudahan nanti ini dilanjutkan oleh kabupaten-kabupaten berikutnya. Ya, alhamdulillah ya, kita mengucapkan terima kasih pada Pak Bupati Anambas dan Bupati Tabalong. Alhamdulillah. Kemudian dari kementerian juga ini pertama kali kita resmi ya menghadiri acara pelepasan di MPR ini. Kalau yang sebelumnya malah kita ada MOU dari utusan dari Kumham ya, kemudian dari Kementerian Pertanian, Masya Allah hadir juga, kemudian dari Kementerian Transmigrasi, Masya Allah hadir, dari Basnas, Prof. Zainul Bahar Nur, belum sampai ya mudah-mudahan kita doa. Sedang masuk Ustaz. Masya Allah, oh ini Prof. Zainul Bahar Nur, Masya Allah. Ini kalau mungkin yang belum mengenal beliau, Pak Prof. Zainul Bahar Nur ini adalah Direktur Bank Islam pertama di Indonesia. Ya, kita tepuk tangan untuk beliau nih, Masya Allah. Ya. Jadi beliau itu Direktur Bank Muamalat yang pertama. Nah, dari waktu beliau jadi Direktur Bank Muamalat, saya masih jadi wartawan. Dan saya meliput rapat-rapat pembentukan Bank Muamalat di rumah beliau. Ya, jadi ini Masya Allah, Allah pertemukan kita Pak Zainul kita dulu masih muda ya, zaman saya wartawan masih umur berapa itu, tahun 90 ya, tahun lupa saya umurnya ya. Cucu saya sudah 3 ya. Jadi Masya Allah ini teman-teman undangan semua, pimpinan Dewan Dakwah, ada senior-senior kita, ada Ustadz Zawawi, Masya Allah beliau ini, mohon berdiri Ustadz. Ustadz Zawawi ini adalah salah seorang dai pejuang yang dikirim oleh Bapak Muhammad Natsir di Saudi Arabia ya, angkatan ke-12. Nah, beliaulah yang ditugaskan salah satunya di bawah bimbingan Pak Abdul Wahid Alwi ya, mohon doanya, beliau tidak bisa hadir Pak Wahid Alwi hari ini karena kurang sehat. Nah, beliau di bawah bimbingan Pak Wahid Alwi yang nyari dana. Nyari dananya dulu untuk dai pedalaman ini bukan main-main. Pak Zawawi ini sampai ditangkap polisi Arab Saudi. Ya, karena beliau nyari dananya dari masjid ke masjid, gelar surban untuk kelangsungan dakwah ya. Masya Allah, kita doakan, umur sudah berapa Ustaz? Baru 40 berapa sekarang ya, kira-kira 70 sekian lah ya. Masya Allah, ini luar biasa, kita disertai oleh beliau tetap. Dan ini ada berpuluh-puluh lagi yang alhamdulillah yang sangat konsisten melanjutkan dakwah ya, yang dibimbing, yang diutus oleh Bapak Muhammad Natsir dulu. Jadi sekali lagi mohon maaf satu persatu, ini pimpinan Dewan Dakwah dari Muslimat dan sebagainya, itu khususnya para
dai-dai kita, ya, dai-dai muda ini lulusan alumni STID Muhammad Natsir yang hari ini insya Allah ini terbesar ya dalam sejarah STID Muhammad Natsir yang sudah umurnya 26 tahun. Ini yang terbesar ya. Biasanya tahun lalu kita 140-an, ini sekarang 225. Ya, jadi ini Masya Allah. Terima kasih khusus kepada jajaran pimpinan STID Muhammad Natsir. Coba Pak Rektor dan jajarannya mohon berdiri karena beliau ini luar biasa, kerja 24 jam. Ya, mana pimpinan yang lain? STID Muhammad Natsir. Nah itu, ya ini Masya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, Pak STID Muhammad Natsir ini Pak, itu suksesnya karena pimpinannya itu semua alumni STID Muhammad Natsir. Ya, alhamdulillah semuanya, hampir semua sudah jadi doktor. Ya, itu pimpinan alumni STID Muhammad Natsir. Jadi sampai sekarang sudah lebih dari 1.200 ya alumni yang kita targetkan insya Allah 100% itu jadi dai. Ya, jadi kenapa ada yang minta, kenapa Dewan Dakwah tidak membentuk universitas? Karena kami merasakan manfaatnya, Pak. Jadi dengan fokus mengkader dai 24 jam ya di asrama, ya mereka ini siap insya Allah dikirim ke daerah-daerah yang sangat menantang. Ya, alhamdulillah dalam beberapa tahun ini saya sudah keliling ke berbagai daerah tempat para dai kita. Mudah-mudahan sekarang sudah ada sinyalnya semua, karena waktu saya ke Morowali Utara itu sempat dorong mobil 3 kali, ya. Dan nggak ada sinyalnya di situ, ya itu luar biasa. Dai kita betah juga itu di daerah yang nggak ada sinyalnya. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah ada ya, Ustadz Sigit dari Morowali mana? Ustadz Sigit ada? Waalaikumsalam. Nah, ini dai kita dari Morowali yang merintis dakwah di pedalaman di Morowali Utara, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah perjalanan, dan tahun ini ya kembali kita mengulang kesedihan kita. Selain kita bergembira meluluskan, bersyukur meluluskan 225, ketika itu juga sedih karena permintaan dai ke kita tahun ini itu 450 lebih, yang kita luluskan hanya 225 ya. Waktu wisuda yang lalu kepada Pak Wamenak, Pak Buya Romo Muhammad Syafi'i hadir, ya kita sampaikan pada beliau, ini bukti bahwa nggak ada sarjana Dewan Dakwah yang nganggur. Ya, jadi belum lulus saja sudah diminta. Jadi saya sering sampaikan juga ke pimpinan-pimpinan ormas Islam di mana-mana, sebenarnya kalau ada visi dakwah, ada visi faham tantangan situasi masyarakat kita, insya Allah nggak ada sarjana nganggur, Pak. Kalau sekarang dikatakan banyak sarjana nganggur, lebih dari 1 juta kan sekarang ini yang nganggur itu insya Allah nggak terjadi, ya. Jadi kita masih kekurangan betul nih kalau dan Pak Dr. Hidayat, Pak Ustadz Tamsil, Pak Prof. Zainul Bahar ya, itu kami pun yang daftar yang baru ini juga nggak sanggup, Pak. Nerima. Mungkin berapa bulan yang lalu ya itu yang daftar kami hanya mampu nerima maksimal itu 225 karena asramanya nggak ada. Kita udah ngontrak untuk putri terutama, ini Masya Allah putri ini banyak sekali ya kemampu yang daftar itu biasanya 3 kali lipat dari yang mampu kita terima. Nah, tahun ini saya instruksikan kepada rektor, terima semua. Ya, terima semua. Nanti tempat tinggalnya di mana itu urusan belakangan ya. Pikir belakangan. Yang penting karena sayang kalau orang mau jadi dai, mau siap dibina, itu nggak kita terima dengan alasan nggak ada tempat, nggak ada dana. Ya, alhamdulillah Dewan Dakwah sekali lagi ya, sering saya agak bercanda, Dewan Dakwah nggak ada masalah dengan uang. Karena kita nggak punya uang. Ya, jadi kita ada masalah dengan istri kalau punya istri. Ya. Nah, Dewan Dakwah nggak ada masalah dengan uang karena nggak punya uang. Nah, jadi juga terima kasih kepada Lasnas dan para donatur yang beberapa hari yang lalu kita sudah pertemuan juga di Paragon ya dengan para donatur. Alhamdulillah. Ya begitu cara kerja seperti Pak Nasir, Pak Ustadz Jawawi ya, Masya Allah. Bukan Pak Nasir ada duitnya dulu baru ngirim dai, enggak. Kita harus kirim dai. Nah gitu. Kita sekarang ini kurang. Tadi kami dapat laporan dari Anambas saja jumlah pulau di
Kabupaten Anambas itu berapa pulau? 300-an. 239 pulau, satu kabupaten. Seingat saya di Kepri, Kepulauan Riau, semua pulaunya itu 2.400. Penduduknya hanya 2 juta. 1,2 juta tinggal di Batam. Ya, jadi ini bayangkan berapa keperluan dai yang diperlukan untuk negeri kita ini. Jadi kalau pulau-pulau itu nggak dihuni, ya lama diambil orang asing lah, ya kan? Nah, ini tantangan kita ini. Insya Allah ya tahun depan Pak Rektor STID ya, ini ditingkatkan lagi. Nerima tahun ini insya Allah 300. Nanti kekurangannya insya Allah disupport oleh beliau bertiga ini yang tanggung jawab insya Allah. Ya. Karena sedih juga Pak Ida didengar laporan katanya asramanya mau ambruk ya dan segala macam ya. Jadi hari ini insya Allah jangan ragu ya, kita tambah lagi karena kebutuhannya real ya, bukan jadi nggak ada yang nganggur, percaya. Dan alhamdulillah sudah ribuan dai kita kirim, nggak ada yang kelaparan, jangankan mati, yang kelaparan aja nggak ada, paling waktu puasa aja ya gitu. Tapi alhamdulillah para dai ya semangat, kita sudah punya contoh. Jadi ada budaya, tradisi, ada teladan yang dicontohkan oleh Bapak Muhammad Natsir. Beliau Masya Allah luar biasa. Beliau Bapak NKRI ya. Terima kasih pada Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid yang bertahun-tahun terus memperjuangkan agar Pak Natsir mendapat 3 April itu ditetapkan sebagai Hari NKRI. Jadi ini pengiriman dai ke daerah-daerah itu sebetulnya melanjutkan amanah Pak Natsir, mengokohkan NKRI, Pak. Jadi dengan apa NKRI dikokohkan? Dengan akhlak, ya, dengan dakwah. Kalau negeri kita ini Muslim, ya, kita sudah terbukti, Pak. Kita bersatu bukan hanya karena faktor kesejarahan, kita bersatu karena faktor akidah. Islam inilah yang mengikat Nusantara ini. Dan satu lagi yang teori Profesor Syed Naqib Alatas, Nusantara disatukan dengan 2 hal, ya, satu Islam, satu bahasa Melayu. Ini penting ya kehadiran. Jadi di samping tentu kan Indonesia ini mayoritas Muslim, di mana dikenal Indonesia ini mayoritas Muslim. Kalau orang-orang Muslimnya, ya, ini imannya baik, akhlaknya baik, ya, pekerja keras, tidak malas dan sebagainya. Insya Allah negeri kita akan menjadi negeri terbaik. Jadi kami optimis insya Allah Dewan Dakwah kita menjadi salah satu unsur di negara kita ini untuk mengokohkan NKRI. Ya, kita bukan teori sudah berpuluh tahun, sejak tahun 60-an apa yang dikerjakan oleh Pak Muhammad Natsir. Ya, tadi saya ingin koreksi sedikit bahwa yang mendirikan Dewan Dakwah ini bukan hanya Pak Natsir. Ya, yang rapat di Masjid Munawaroh, ini ada pengurusnya Masjid Munawaroh Tanah Abang, 26 Februari 1967 itu adalah para tokoh pendiri bangsa kita. Di situ ada Bapak Muhammad Natsir, ada Bapak Profesor H.M. Rashidi, ya, Menteri Agama yang pertama memimpin departemen, ada Bapak Mr. Syafruddin Prawira Negara, ya, Gubernur Bank yang pertama, Gubernur Bank Indonesia yang pertama. Jadi dan lain-lain, Pak Prawoto Mangkusasmito, ya, Pak Bukhari Tamam dan sebagainya, ini semua tokoh-tokoh. Jadi Dewan Dakwah ini didirikan oleh para tokoh-tokoh pendiri bangsa yang harus kita jaga amanahnya. Ya, maka kita selain kita menegakkan akidah, menguatkan merekat ukhuwah, salah satu amanah para pendiri Dewan Dakwah adalah mengokohkan NKRI. Apa yang bisa kita lakukan dengan dakwah, dengan akhlakul karimah. Jadi para dai sekalian, ya, insya Allah tolong dijaga betul amanah bapak kita, bahwa antum semua ini bukan dai biasa, dai yang mendapatkan amanah yang berat, amanah yang mulia, melanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita, tokoh-tokoh umat yang sangat dikenal. Mungkin sekedar mengingatkan sejenak ya, bagaimana karena kita baru saja memperingati 117 tahun Bapak Muhammad Natsir, ya. Jadi 17 Juli yang lalu Pak Natsir itu kalau beliau masih hidup umurnya 117 tahun. Dan bagaimana penghargaan dunia pada Pak Natsir, bukan hanya kita. Ya, berkali-kali Perdana Menteri Malaysia misalnya Pak Anwar Ibrahim itu mengatakan bahwa beliau itu
seperti anaknya Pak Natsir, bukan hanya muridnya. Ya, beliau sejak mahasiswa sudah baca buku fikih dakwah. Ya, tahun lalu ada peluncuran buku di Kuala Lumpur tentang Muhammad Natsir, beliau juga hadir. Jadi betul-betul tokoh-tokoh dunia. Kita ingat Takeo Fukuda dulu, mantan Perdana Menteri Jepang, ya, mengirim surat waktu Pak Natsir wafat, dan Pak Takeo Fukuda itu nulis suratnya, berita wafatnya Bapak Muhammad Natsir ini lebih dahsyat dari berita bom atom Hiroshima. Ya, jadi apa yang menarik, beliau katakan begini, suratnya Takeo Fukuda itu, beliaulah, Pak Natsir lah yang meyakinkan kami di Jepang agar kami membantu pemerintah Orde Baru. Jadi waktu itu Presiden Indonesia ngirim utusan ke Jepang, tidak dipedulikan. Ya, Pak Natsir datang ke Jepang, negur pemerintah Jepang waktu itu, ya, supaya membantu. Bayangkan Pak, ini negarawan yang luar biasa. Beliau dalam keadaan Partai Masyumi baru saja nggak boleh hidup lagi, tapi beliau tidak emosi, ya, tidak marah, tapi menyusun strategi untuk dakwah yang luar biasa. Tokoh-tokoh kita berkumpul di Masjid Munawarah mendirikan Dewan Dakwah, dan salah satu di samping nanti beliau mengirimkan ribuan kader ulama, kader dai, ya, terutama ke Arab Saudi dan negara-negara lain di Malaysia dan sebagainya. Dan sekarang banyak yang jadi tokoh-tokoh hebat, kader-kader Pak Natsir. Kita bisa sebutlah semua murid Pak Natsir, di samping Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim, ya, kita mengenal Pak Amin Rais, kemudian Profesor A.M. Saifuddin, ya, kemudian Profesor Yusril Iza Mahendra, itu semua, ya, dan lain-lain. Ini juga saya kira semuanya, ya, Pak Tamsil, Pak Hidayat, ini belum mengenal betul sosok Pak Natsir. Jadi para dai semua, ya, antum semua ini adalah harapan betul, dan antum sekarang mendapatkan kesempatan yang sangat berharga sekali lagi, ya, untuk langsung terjun. Mungkin gambaran untuk para tamu undangan bahwa ini 2 tahun ini Pak, mereka tugas dakwah. Terima kasih. Ini kalau penceramah itu begini. Soalnya kata Ustadz Suhada, kita kalau ada mic sehat. Jadi minta maaf nih waktu habis. Saya mau terangkan sedikit saya tentang STID Muhammad Natsir. Pendidikannya itu 6 tahun. 2 tahun di asrama, 2 tahun di masjid, mereka tinggal di masjid, dan 2 tahun terjun ke lapangan. Ini pendidikan dai yang luar biasa, dan alhamdulillah ini insya Allah sudah siap Pak Hidayat, Pak Tamsin sudah siap, Pak Zainul, karena mereka siap, mereka sudah terlatih makan sehari itu 10.000 makan 3 kali. Ya, itu sudah bisa hidup dengan 10.000 makan 3 kali. Ya, itu sudah insya Allah. Jadi sudah tahan banting lah insya Allah, ya, sudah diuji. Demikian kita bersyukur pada Allah, mohon doanya, mudah-mudahan acara kita hari ini mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.